Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah agar bisa belajar mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi tentang Photoshop, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sekarang kita akan membahas materi pada bab 3 ini. Ini pembahasan yang terakhir, yaitu tentang membuat teks berbentuk gelombang. Kemudian yang terakhir menggambar objek. Oke, langsung saja kita masuk pada Photoshop ya. Photoshop berarti di sini kita langsung membuat baru dengan tekan menu file, kemudian kita pilih new. Ini aturannya sudah, langsung kita oke ya. Kemudian di sini sudah ada kanvas kosong. Kita tekan F5 ya untuk memperlebar tampilan. Oke, seperti ini. Ini untuk navigator, fungsinya untuk memperbesar atau mengecilkan kanvas. Selanjutnya yang akan kita buat ya, supaya bisa mendapatkan hasil dari desain grafis, maka kita membuat poster ya. Kita membuat poster supaya sesuai dengan tema. Itu cara membuat poster itu seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah bisa kita mencari gambar dulu atau menuliskan dulu ya. Kita tuliskan dulu sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu membuat teks gelombang. Maka di sini bisa langsung kita setelah klik teks tadi, setelah klik teks, langsung kita klikkan di sini ya. Misalnya kita tuliskan pameran batik. Oke, seperti ini. Selanjutnya setelah pameran batik, lalu kita buat teks lain ya dengan kalimat gratis, misalnya tulisan gratis. Nah, ini supaya lebih menarik. Selanjutnya kalau ingin membuat teks bergelombang, maka kita pilih wrap text ya, create wrap text. Di sini ada huruf T di atasnya. Kita klik di sini, kita pilih, kan ini masih non ya, stylenya masih non. Kita pilih misalnya arch. Nah, lihat bedanya ya, sepertinya kurang tepat kalau pakai itu. Nah, ini mungkin ini yang lebih tepat. Kita bisa atur di blendnya itu posisi gelombangnya. Semakin presentasinya tinggi, maka semakin gambar teks itu bergelombang. Horizontal juga seperti itu. Kita buat 0% aja ya. Oke, sudah seperti ini. Jika sudah, klik move tool. Nah, maka di sini kita letakkan sesuai dengan posisi supaya lebih tepat peletakan kalimat atau tulisannya. Maka kita bisa masukkan dulu gambarnya dengan file, kemudian open. Setelah itu kita cari ini gambar yang mau dimasukkan itu ada di folder apa. Di sini Fajar sudah siapkan motif batik ya, motif batik, karena posternya itu hubungannya dengan batik, maka ya harus motifnya sesuai. Oke, sini sudah ada motif batiknya. Setelah itu motif batik ini agar bisa ada dalam jadi satu dengan tulisan yang ada di sini, maka kita langsung klik gambarnya, kita masukkan ke kanvas yang ada tulisannya. Oke, terlihat kecil ya, tampak kecil di sini. Oke, jadi seperti ini. Gambarnya kita taruh di tengah aja ya, supaya tidak mengganggu tulisan. Sebenarnya
kalau kemarin kan sudah kalian pelajari tentang membuat teks emboss, yaitu fungsinya itu supaya teks ini kalau ditaruh di sini itu tidak menyatu dengan gambar. Itu fungsinya teks emboss kemarin, tapi karena sudah dibahas maka tidak perlu Pak Ajar jelaskan lagi sekarang. Pameran batik kita buat yang sederhana saja. Kalau buat yang kreatif tingkat tinggi itu membutuhkan waktu yang lama ya, maka kita buat sekarang sederhana saja. Di sini sudah ada teks, kemudian tadi kita sudah mempraktekkan membuat teks bergelombang ya. Di sini pameran batik kita tambah lagi kalimat di bawahnya, misalnya di mana misalnya ya, di SDIT HF. Oke, kita buat huruf kecil aja mungkin, di SDIT HF. Selanjutnya kalau kita mau mendesain ini membuat teks bergelombang, maka jangan lupa ini blok dulu tadi, kemudian kita pilih create wrap text. Sini kita tentukan mau yang model seperti apa, apakah art. Kalau nggak sesuai kita cari yang lain, misalnya ini ya, supaya lebih tebal. Kemudian blendnya kita atur apakah bagus kalau seperti ini. Oke, sekarang kita oke dulu. Setelah itu klik move tool. Karena gambar ini menutupi teks, maka kita fokus ke layer. Di layer ini kita bisa atur gambar itu mau di atasnya teks atau di bawahnya teks. Seperti kemarin kita geser layernya ya. Oke, di sini sudah gambar berada di bawah teks. Selanjutnya kita geser. Ini tepatnya taruh bawah mungkin karena di atas sudah penuh ya. SDTHF. Kemudian gratisnya kita geser. Mungkin di sini atau di sini supaya tidak menyatu dengan dengan gambar batik, maka warnanya dulu kita rubah. Kalau masih menyatu maka otomatis kita edit dengan layer style. Ternyata masih menyatu, malah kalau hitam menyatu ya. Kalau biru menyatu, hijau. Oke. Merah, sepertinya merah aja yang lebih tepat. Berarti kita harus atur di sini layer style, kita kasih bayangan, efek bayangan supaya ada warna lain ya. Size nya kita atur, nah tebalannya, kemudian inner mungkin size nya kita atur. Kurang bagus juga sepertinya ya, berarti posisinya aja yang kita rubah. Oke, degradasinya udah cukup. Selanjutnya kita rubah posisinya saja, gratisnya ini gratis. Oke. Pameran batik di SDIT Hasanah Bitaroin ya, mungkin tanggalnya perlu kita tambahkan supaya orang itu tidak bingung kapan ini. Kita tulis di sini tanggal, misalnya tanggal 4 bulan 7 terus tahun ini, misalnya tahun 77 ya. Selanjutnya kita atur jenis teksnya, kita klik di atas ini. Jenis teksnya kita tinggal tekan arah ke bawah pada keyboard, kita sesuaikan dengan selera. Karena tanggal mungkin perlu dipertebal ya, perlu dipertebal. Oke, warnanya supaya tidak sama semua maka kita rubah di sini hitam. Kalau perlu di wrap teksnya membuat teks bergelombang, maka kita buat, kita cari yang menarik.
pilihannya hanya ini ya. Oke, misalnya kita buat kalau ini, coba kita lihat hasilnya. Oke, udah cukup ya. Jadi ini contoh ya, contoh membuat teks bergelombang. Selanjutnya, supaya ini lebih menarik lagi, maka kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu memasukkan gambar. Perlu diingat, memasukkan gambar itu ada di custom shape tool. Custom shape tool ini ada di toolbox, nanti bisa kamu klik kanan custom shape toolnya. Nah, setelah klik kanan, di sini pilih yang bawah sendiri. Di sini kan ada pilihan rectangle, rounded, ellipse, polygon, line. Kemudian kita pilih yang custom shape tool. Setelah itu, pada menu shape ini yang atas di toolbar shape itu kita bisa memilih. Misalnya, nah ini ada panah kecil ini ya di samping. Kalian klik mau memilih gambar apa yang akan dimasukkan di situ. Apakah semuanya, apakah hanya animals saja, tentang hewan saja. Kemudian ini bisa dipilih sendiri ya. Apakah frame? Kalau ini frame itu seperti figura. Kita langsung aja ya, langsung coba masukkan di sini. Kita pilih ini, misalnya klik 2 kali, kemudian kita taruh mana di sini. Nah, jadi seperti ini. Sama untuk peletakan frame ini, kita kasih warna dulu supaya bisa bagus ya. Mungkin warna hijau supaya cerah. Nah, ini kan nutupi teks, maka kita atur lagi di layer, kita geser. Nah, ternyata masih nutupi, kita geser bawah sendiri. Mungkin di atasnya gambar batik tadi ya. Nah, ternyata masih nutupi. Pameran batiknya kita angkat supaya tidak tertutupi oleh layer style tadi. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini contohnya kalau sudah diberi gambar yang dari shape custom shape tool. Oke, jadi ini caranya ya. Bisa kita atur posisinya supaya lebih tepat. Mungkin seperti ini. Semua tergantung dengan selera masing-masing. Selanjutnya yaitu pameran batik ini kurang ke bawah sedikit supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Misalnya kita ingin memasukkan gambar lain ya, kita tinggal klik kanan lagi, custom shape tool, kemudian kita klik di sini, klik sebelah kanan ini, kita pilih. Misalnya apa yang ingin kita masukkan tentang animals, kita lihat dulu animals, kita klik OK. Nah, pilih apa misalnya dari animal ini yang sesuai dengan batik, karena ini motifnya tumbuhan ya, mungkin kita lebih cocok merpati ini. Klik 2 kali, kemudian taruh di mana terserah, misalnya seperti ini. Oke, warnanya bisa kita rubah yang sesuai. Jadi warnanya hanya seperti ini ya, karena itu hanya gambar dasar, jadi ya warnanya atau gambarnya terbatas ya. Ini contohnya ya. Jadi untuk poster pameran batik dengan menggunakan teks bergelombang, dan yang terakhir memasukkan gambar melalui custom shape tool. Jika sudah, ini tinggal kita simpan, save as, lalu kita kasih nama di sini pameran batik. Kita rubah formatnya Photoshop ini menjadi JPG ya. Lalu sudah kita save.
Oke, kita buat maksimum supaya gambarnya bagus, dan kalau diperbesar itu tidak pecah. Oke, kita sudah klik OK, maka sudah selesai. Baik, untuk hari ini cukup pembahasan tentang membuat teks bergelombang dan memasukkan gambar melalui teks custom shapes tool. Untuk minggu depan persiapan ya, ulangan harian ketiga, penilaian harian ketiga. Untuk kisi-kisinya Pak Ajar berikan hari Senin depan. Oke, bisa dimengerti. Cukup untuk hari ini. Semoga kalian paham. Jangan lupa tugasnya yaitu mencatat materi yang sudah Pak Ajar sampaikan tadi. Silakan dirangkum, atau kalau kalian bingung dengan tulisannya bisa dilihat di LKS, itu ada di halaman 41 dan 42 ya. Jika sudah, silakan difoto hasil catatan kalian kemudian dikirimkan ke Pak Fajar. Atas perhatiannya Pak Ajar sampaikan terima kasih. Jika Pak Ajar ada salah-salah kata, Pak Ajar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.